warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatidz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Bapak Halim dan imam kita Ustaz Bapak Barkan, serta para asatidz lain yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus kesepuhan kita Bapak Haji Sabarudin, Bapak Haji Hamzah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus yaitu ketua DPR kita, yaitu Bapak Haji Basri beserta staf-stafnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi takdir dan takdir kepada beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada mereka semua. Yang saya hormati juga Bapak RT, Bapak Yanti, dan yang lainnya yang saya hormati, para hadirin, para ibu-ibu jemaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini hari kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Jadi ikuti dengan kegiatan taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, mengawali kita kajian kitab fikih. Dan insyaallah pada pagi ini hari ini kita memulai mengkaji kitab fikih, yaitu kitabnya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid artinya adalah alasan-alasan. Depan Pak Dokter. Ya, Pak Guru, rajin beliau. Waalaikumsalam. Depan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sengaja agak panjang prolognya ini. Catat. Ini sengaja nih kita mengawali kitab ini, ya kan, kita berikan prolog dulu, pembukaannya dulu. Jangan sampai kita mempelajari ilmu fikih tapi kagak tahu apa itu fikih. Ya. Ya, Pak Guru. Ayo. Sudah paham? Fikih itu adalah produk hasil pemikiran ulama. Umumnya di kita adalah Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i. Umumnya di kita semua Imam Hanafi adalah Imam Hanafi. Bolehkah seseorang pindah apa? Pindah madhab dalam kondisi tertentu? Boleh, selama dia tahu alasannya. Yang tidak boleh tidak tahu alasan. Maaf, zakat fitrah, zakat apa? Fitrah. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Maliki, tidak boleh dengan uang. Tidak boleh dengan apa? Uang. Harus dengan makanan pokok, yaitu beras.
Kalau berzakat fitrah tidak dengan makanan pokok alias beras di kita, maka zakat fitrahnya tidak sah. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh nggak kita berpindah terhadap mazhab lain, yaitu Imam Hanafi? Imam Hanafi zakat fitrah boleh dengan harga, boleh dengan harga, berarti dengan uang boleh. Hanya Imam Hanafi yang membolehkan. Nah, karena kita mengikuti Imam Hanafi di dalam zakat fitrah, kita ittiba mengikuti Imam Hanafi, kita pindah mazhab di dalam masalah zakat fitrah, harus tahu ketentuannya. Ya, pindah hanya boleh dengan uang, kita zakat fitrah dengan duit, tapi nggak tahu ketentuan Imam Hanafi, kagak benar, kagak sah. Nanti akan dibahas itu. Jadi paham nih masalah fikih? Insyaallah kita lanjut, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati minal hadasi. Awal nih kita ngaji di rumah kitab apa? Bidayatul Mujtahid. 11 tahun tiap minggu baru bab nikah. 11 tahun ngaji kitab ini, tiap minggu ngajinya nih. Kalau Ustaz terjemaah, ya kan? Itu 11 tahun baru bab nikah. Di sini sebulan sekali. Ya, nggak usah sampai tuntas, nggak usah. Yang penting setiap persoalan, setiap pasal, setiap bab kita paham, itu yang penting. Nggak mesti punya target 1 tahun harus apa? Nggak. Jelas nih, jelas. Kita mengawali ini, ya kan? Kitab ini adalah pengarangnya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, seorang ahli filosof, ahli filsafat. Ya. Pengarang ini kitab, ya kan? Itu beraliran Imam Maliki. Imam apa? Imam Maliki. Tapi bukan berarti di dalam kitab ini khusus Imam Maliki, karena Imam Syafi'i dikemukakan, Imam Hanafi dikemukakan, imam-imam lain juga dikemukakan. Nah, maka ini permintaan dari Ustaz Nur Halim, itu minta Bidayatul Mujtahid. Saya bilang ketinggian enggak. Enggak ketinggian, ya udah. Yang penting paham. Di dalam kitab ini, ya kan, kalau membahas satu persoalan itu tinjauan dari berbagai macam mazhab. Jangan bingung, jangan. Yang penting asal tahu. Dan alasannya dikemukakan. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat seperti ini? Kenapa Imam Maliki berpendapat seperti ini? Alasannya begini. Yang kita tidak tahu jadi apa? Jadi tahu, insya Allah. Siap nggak nih dengan kitab Bidayatul Mujtahid? Siap ya? Kalau di rumah seminggu sekali ini, ya kan? Kita mulai. Kitabut Thaharati minal hadasi. Kitab Thaharah, kitab berkaitan dengan bersuci. Minal hadasi, daripada hadas. Hadas itu adalah najis hukmiyah. Hadas itu adalah najis hukmiyah, hukumnya doang najis, buktinya enggak bisa dilihat. Ini orang memiliki hadas besar, warna mukanya lain dengan orang yang punya apa? Punya wudhu, begitu kagak? Kagak. Jadi hadas itu adalah
najis hukmiyah, hukumnya aja dibilang najis. Ya, itu. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Tidak boleh dia melakukan sholat sebelum hadas itu hilang daripada orang itu. Ya kan? Karena hadas itu adalah hadas najis hukmiyah, tidak bisa kita membedakan. Nggak ada ciri-cirinya, kagak ada. Orang yang punya wudu dengan orang yang kagak punya wudu, beda warna kulitnya, beda warna mukanya, ada nggak begitu? Kagak ada. Berbeda dengan orang yang terkena najis, baik air kencing maupun kotoran kena, bisa dicium, bisa diapa? Dicium, bisa dilihat tuh kalau itu kotoran, bahwa orang itu kena najis. Fanaqulu, pengarang itu kita berkata, maka kami katakan, innahu ittafaqal muslimuna, bahwasanya seluruh umat Islam sepakat. Berarti nggak ada satupun umat Islam yang tidak sepakat. Ala anna taharrata syar'iyyata, bahwasanya ya kan bersuci asyar'iyyata menurut hukum agama, bersuci menurut hukum agama, toharotani itu ada dua bersuci. Di dalam agama Islam itu ada dua bersuci, ada dua bersuci. Yang pertama toharatun minal hadasi, suci daripada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar maupun hadas kecil. Yang menyebabkan hadas besar kalau laki-laki, ya kan, kalau laki-laki itu keluar sperma, pun penyebabnya baik dia mimpi maupun menghayal, ya kan, lagi menghayal keluar, ataupun mimpi keluar, atau perhubungan dengan istri, itu penyebab daripada hadas besar. Hadas besar itu. Kalau perempuan di samping keluar berhubungan, yaitu karena nifas, karena head, akibatkan head, berhenti head, maka dia harus bersuci. Orang yang head punya apa ya, hadas besar. Orang nifas akibat proses kelahiran, maka dia memiliki hadas besar. Jadi hadas ada dua. Yang kedua hadas kecil. Hadas kecil itu seperti kita mau, ya kan, kentut, kencing, ya kan, tidur, itu menyebabkan hadas kecil. Yang kedua wa taharatun minal humusi, suci dari apa ya, benda kotor. Hubus, kotor, dari kotoran, suci dari kotoran, yaitu air kencing ataupun kotoran-kotoran lain, ya kan, itu harus suci. Wattafaqu, dan para ulama sepakat ala anna taharata minal hadasi, bahwasanya bersuci dari hadas itu salah satu asnaf, yaitu ada tiga cara, ada tiga jenis, tiga macam untuk mensucikan daripada hadas. Kalau itu hadas kecil, yaitu wuduun, yaitu dengan berwudu. Cara menghilangkan hadas kecil atau cara menghilangkan hadas ada tiga macam, yaitu pertama wudu, yaitu menghilangkan hadas kecil. Yang kedua wa ghuslun, yaitu mandi. Kalau kagak mandi belum suci dia, yaitu hadas besar yang disebut dengan junub.
Dengan apa? Junub. Ya kan? Harus dengan apa? Dengan mandi. Dengan wudu kagak sah. Sebaliknya wudu, dia harusnya wudu, mandi kagak sah. Mau sholat, ya kan? Menghilangkan hadas. Mandi dia, kagak apa? Kagak wudu, kagak sah. Jadi mandi itu menghilangkan junub, mensucikan junub. Ya kan? Yang ketiga, wa badalun minhuma wa huwa at-tayammum, yaitu pengganti dari keduanya. Kalau tidak bisa berwudu, kalau tidak bisa mandi, ujur, tidak bisa berwudu, ujur karena tidak bisa mandi, baik ujurnya itu nggak ada air, sudah nyari kemana-mana air kagak ada. Ada juga satu ember, ya kan, itu untuk minum. Untuk apa? Untuk minum. Sementara dia harus mandi junub. Harus mandi apa? Mandi junub. Ya kan, jangan dipaksain air yang ada di ember, padahal air itu untuk mandi keluarga. Untuk apa ya? Untuk minum keluarga, dipakai mandi sama dia. Kelimpungan mau minum, mau masak kagak ada apa? Kagak ada air, kagak boleh. Kagak boleh dipakai untuk mandi. Maka mandi itu diganti dengan tayamum. Diganti dengan apa? Tayamum. Ujurnya itu airnya mah ada banyak. Cuma kata ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, orang yang lagi demam, orang lagi apa ya? Demam, kagak boleh mandi. Gak boleh apa? Mandi. Sementara dia habis berhubungan dengan istri, sakit-sakit masih apa? Masih maksa sakit juga. Kalau kepingin, ya kan? Salah kagak? Kagak. Ya kan? Selesai berhubungan dengan istri harus mandi wajib. Cuma demam tinggi. Atau ada bagian tubuh yang tidak boleh kena air. Kalau kena air itu bakal apa? Memperparah penyakitnya atau memperlambat sembuhnya. Maka tidak wajib pakai apa? Pakai air. Cukup dengan tayamum. Cukup dengan tayamum. Paham nih? Awas jangan maksain. Ya kan? Tayamum kayaknya kurang afdol, bukan begitu. Nggak ada di situ afdolnya, nggak ada. Pokoknya orang yang ujur, orang yang tidak bisa menggunakan air, baik karena sakit atau airnya itu memang kagak ada, kagak apa? Kagak ada, maka bertayamum dia. Itu pengganti daripada mandi dan wudu. Nanti asisten tanya jawabnya. Wadalika, ya kan? Dan yang demikian itu la tadammanu dzalika ayatul wudu'i. Maka ayat wudu, ya kan, yang terkandung atau yang mengandung dzalika hal yang demikian itu al-waridatu fi dzalika. Jadi ada ayat wudu yang berkaitan dengan persoalan wudu. Falnabda'u, maka kami mulai menjalika tentang itu biqauli fil wudu'i, dengan pembahasan mengenai wudu. Jadi sebelum kami membahas masalah-masalah lain, masalah sholat dan lainnya, maka di dalam kitab ini kami akan bahas berkaitan dengan persoalan wudu. Kalau wudunya benar, maka ibadahnya benar. Kalau wudunya salah, maka ibadahnya salah. Awas, persoalannya enteng, persoalannya ringan. Tapi kalau nggak benar kita wudu, maka sholatnya kagak benar. Sholatnya kagak apa? Kagak benar.
Kitabul wudu'i, kitab tentang wudu. Innal qaula al-muhito, bahwasanya pembahasan al-muhito yang meliputi bi usuli hadil ibadati, terhadap pokok-pokok ibadah ini, yaitu wudu, yang hasiru fi khamsati abwabin, ya kan, terbatas kepada 5 bab. Membahas tentang persoalan wudu ada 5 bab yang akan dibahas. Enggak lebih dari itu. Enggak lebih dari itu. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fid dalili ala wujubiha, mengenai dalil tentang wajibnya wudu. Dari mana bukti dalil bahwa wudu itu wajib? Wudu itu wajib. Ini yang pertama yang akan dibahas. Termasuk wa alaman tajibu wa mata tajibu. Wudu itu diwajibkan bagi siapa dan kapan dia itu wajib wudu. Ini bab pertama. Bab pertama yang akan dibahas. Bab pertama yang berkaitan dengan wudu, dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa wudu itu hukumnya wajib. Yang kedua, masih bab pertama, wudu itu diwajibkan bagi siapa? Wudu itu diwajibkan bagi siapa? Dan kapan wudu ini wajib bagi orang itu? Bagi siapa dan kapan wajibnya? Ini punya wudu nggak nih? Punya wudu nggak? Alhamdulillah. Ya. Wajib nggak nih sekarang punya wudu? Wajib nggak? Wajib kagak? Kagak. Orang sholatnya udah habis, udah selesai sholat apanya? Sholat subuhnya. Ya kan? Kita mau wudu nggak wajib. Nanti akan dibahas. Asani, yang kedua, fi ma'rifati af'aliha, mengetahui perbuatan wudu. Apa aja ketika wudu yang harus dilakukan. Ini yang akan dibahas. Dan para ulama juga berbeda pendapat di sini. Ketika wudu, kata Allah, ya kan, fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Kata siapa nih? Kata Allah. Firman Allah, ya kan, Allah memerintahkan ketika wudu basuh muka kalian. Para ulama akhirnya rujukan ayatnya benar, dalil yang dipegang oleh para ulama itu ayat Quran. Fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Para ulama berbeda pendapat. Muka itu batasannya mana? Muka itu batasannya mana? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi berbeda pendapat mengenai batasan muka. Mengenai batasan muka. Yang disebut muka itu batasannya mana? Itu yang wajib dibasuh. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi beda pendapat. Nanti akan dibahas. Makanya nanti apa ya? Beda nanti. Ini kitab apa ini? Bidayatul Mujtahid nih. Ya kan, akan tahu tentang perbedaan para ulama, perbandingan. Ya kan, ini yang diminta oleh Ustadz Nur Halim sini. Kalau bingung tanya sama beliau. Itu yang akan dibahas. Ya kan, yang akan dibahas. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan wudu. As-salisu, yang ketiga, fi ma'rifati ma bihi taf'alu wa huwa al-ma'u, mengetahui dengan apa wudu itu dilakukan.
yaitu alma, itu air. Air yang bagaimana yang bisa digunakan wudu, harus tahu. Jangan sembarang air. Ini yang akan dibahas. Ya kan? Dengan apa wudu itu dilakukan? Dengan air. Air yang bagaimana yang bisa dipakai berwudu, akan dibahas nanti secara rinci. Dibahas secara rinci. Kalau pesantren ngebahas ini 6 tahun pesantren, ya kan? Kalau di sini cukup 2 bulan selesai. Ya Ustaz ya, 2 bulan selesai insya Allah bahas masalah apa? Masalah wudu, ya kan? Itu. Makanya jangan ketinggalan. Jangan apa? Jangan ketinggalan. Ar-rabi'u, yang keempat, fi ma'rifati nawaqidiha, mengetahui pembatalan wudu. Menurut Imam Syafi'i batal, menurut Imam Hanafi kagak. Menurut Imam Hanafi kagak, menurut Imam Maliki batal. Akan dibahas satu persatu. Jadi yang kelima yang akan dibahas, yang keempat yang akan dibahas, persoalan apa aja yang membatalkan wudu. Ini kitab rinci, ya, kitab ini rinci. Kalau ketinggalan satu putaran ketinggalan tuh. Sayang. Jangan sampai ibadah sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena wudu, persoalan dengan wudu kita kagak ngerti, ya kan? Wal al-khamisu, dan yang kelima, fi ma'rifatil asya'i, mengetahui perkara-perkara allati tuf'alu min ajliha, yang dimana wudu itu harus dilakukan min ajliha, karena perbuatan itu. Artinya amalan-amalan apa yang memerlukan wudu, perbuatan-perbuatan apa aja yang harus dilakukan dengan wudu. Ini akan dibahas. Habis nggak waktunya nih? Habis waktunya nih. Hah? 10 menit lagi. Silah. Ada 5 persoalan yang berkaitan dengan wudu, ya kan? Berkaitan dengan wudu, gitu. Yang pertama tentang dalil, tentang wajibnya wudu, dan termasuk siapa yang diwajibkan berwudu dan kapan wudu itu wajib. Dalilnya, siapa yang diwajibkan wudu dan kapan wudu itu wajib bagi orang itu. Yang kedua, mengetahui perbuatan-perbuatan wudu. Wudu itu apa aja nih yang harus dilakukan ketika wudu. Yang ketiga, mengetahui alat berwudu. Alat untuk berwudu, yaitu macam-macam air. Ada 7 macam air. Ada 7 macam air. Yang keempat, mengetahui pembatalan wudu, dan yang kelima, mengetahui amalan apa aja yang memerlukan wudu. Al-babul awal, karena ada 10 menit lagi kita baca. Bab yang pertama, fa'amad dalilu, adapun dalil ala wudubiha, mengenai wajibnya wudu, fal kitabu was sunnatu wal ijma'u. Yang menyatakan bahwa wudu itu wajib, pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma. Ijma itu adalah kesepakatan seluruh para ulama. Tidak ada satupun ulama itu yang berbeda pendapat. Itu namanya ijma. Nggak ada satupun ulama yang berbeda pendapat. Ya. Dasar hukum itu yang disepakati ada 4. Ketika ada persoalan merujuk kepada dasar hukum, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma ulama,
Yang keempat, kias atau analogi. Analogi itu adalah menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok. Itu namanya analogi atau kias. Kias itu adalah sumber hukum yang disepakati. Ya kan? Sabu-sabu, ekstasi, pil koplo itu nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis, nggak ada. Kita nyari ini sabu-sabu, nggak ada, nggak akan ketemu. Nggak akan apa? Nggak ketemu baik Al-Quran maupun hadis. Sabu-sabu haram nggak? Kan gitu. Mengenai haramnya sabu-sabu, ya kan, ekstasi dan sebagainya, itu menggunakan kias, menganalogikan, menyamakan hukum cabang. Hukum cabang itu yang tidak disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis, itu disamakan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran maupun yang tidak disepakati. Hukum yang masing-masing ulama dia memiliki sumber hukum, tapi ulama yang ini tidak memegang hukum sumber itu. Yang pertama, istihsan. Istihsan itu menganggap baik. Ini dipegang oleh Imam Hanafi. Yang kedua, masalihul mursalah, kemaslahatan secara umum, dipegang oleh Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, orang yang sudah dewasa itu wajib memiliki KTP. Kalau dia sudah dewasa tidak ber-KTP, hukumnya dosa dia. Menurut siapa? Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, orang nikah tidak melalui catatan sipil, nikah di bawah apa? Di bawah tangan, ya kan? Maka menurut Imam Maliki, ya kan, pernikahannya itu, ya kan, tidak apa? Tidak sah. Itu masalihul mursalah yang dipegang oleh Imam Maliki. Ya kan? Imam Syafi'i memegang istishab. Istishab itu adalah menetapkan hukum sesuatu sesuai dengan hukum asal. Ya kan? Hukum asalnya begitu, udah begitu. Contoh. Orang punya wudhu. Tadi wudhu itu dari mana? Dari rumah. Karena udah lama timbul ragu, batal enggak ya? Udah batal apa belum saya? Ada timbul seperti itu? Bisa terjadi? Bisa terjadi. Menurut Imam Syafi'i, istishab Imam Syafi'i, kembalikan sesuatu pada hukum asal. Kalau asalnya dia punya wudhu, ada keraguan dia udah batal atau belum, maka tetapkan dia itu masih punya wudhu. Gitu. Jangan ragu. Saya mau sholat sih, udah batal belum nih? Tadi sih udah wudhu saya. Ragu apa ya? Batal. Hukum asal punya apa ya? Punya wudhu, maka tetapkan punya wudhu, nggak usah ragu lagi. Sebaliknya, kalau orang belum wudhu sudah wudhu belum saya ya? Sudah wudhu belum? Hukum asal apa ya? Belum wudhu. Ragunya dia punya wudhu, maka hukum asal dia belum wudhu, maka tetapkan, yakinkan dia belum wudhu. Paham nih? Itu istishab menurut Imam Syafi'i. Tuh. Ya. Jadi sumber hukum yang disepakati 4: Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas. Yang tidak disepakati ulama berpegang yang lain enggak, yaitu istihsan. Yang kedua, masalihul mursalah, ya kan? Yang ketiga, istishab Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, sahabat ziro'ah.
Sadar zirona, menyumbang sesuatu yang akan menimbulkan madorat, akan menimbulkan madorat. Maka dengan sadar ziroah itu harus diapa? Contoh, orang mau ngadakan suatu hajatan, panggil mubalik, bagus? Bagus kan? Bagus. Tapi dengan memanggil pengajian mubalik ini ternyata bisa menimbulkan madorat, terjadi keributan, umpama bisa terjadi keributan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hentikan, jangan dilaksanakan pengajian itu kalau bisa menimbulkan madorat, walaupun pengajian itu baik, karena bisa menimbulkan madorat, maka hentikan. Itu satu zero. Jelas? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, ya kan? Kita lanjutkan dengan season tanya jawab, silahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya, silahkan. Kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan di kendaraan Pak ya, pas mau ada sholat waktunya asar, pernah saya gimana nih udah waktunya, waktu sholat gitu, tapi nggak mungkin saya supir suruh berhenti tuh, tapi saya mengadakan tayamum 3 kali, terus menghadap juga, nggak mungkin ke kiblat gitu, tapi saya sudah niat tayamum 3 kali, mengucapkan itu aja di atas itu. Terus itu bagaimana Pak hukumnya, sah apa nggak sholatnya? Ya, barangkali di pesawat, barangkali di kereta. Kalau di bis itu ada kemungkinan bisa untuk di rest area, ada di rest area. Bagaimana kalau di pesawat, bagaimana kalau di kereta? Maka kita melakukan sholat, sedangkan kalau kagak sholat waktunya habis. Sholatnya sholat asar yang kagak bisa diapain, dijamak ke maghrib, kagak bisa. Ya kan? Makanya kalau kita bepergian ada jarak jauh harus perhitungkan. Kalau sekiranya ya kan tidak mungkin ketemu sholat asar, maka sholat asar itu dijamak takdim, tarik ke johor, johor, ya kan? Itu harus begitu. Kalau mau bepergian ke mana, kita harus memprediksikan ketemu enggak nih kira-kira sholat asar. Kalau enggak, kita cari asar kemana? Ke johor. Yang tidak boleh asar dijamak dengan maghrib, kagak boleh. Yang boleh johor dengan asar, asar dengan johor, maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Nah, ini sudah kadang apa nih? Berjalan. Kalau tidak sholat, habis waktunya, ya kan? Itu. Menurut imam yang lain selain Syafi'i, maka dia bertayamum, sholat dia menghadap ketika takbir ke kiblat. Tanya dulu kiblat mana? Takbir. Setelah takbir menghadap kiblat, persoalan nanti ini kendaraan mau belok-belok kemana itu terserah. Terserah. Ya. Sementara kalau menurut Imam Syafi'i, ya kan, itu tidak melakukan semacam itu, kita tetap tayamum, ya kan. Nah, tetap harus iadah dia, harus mengulang. Jelas? Ya. Yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kyai tadi menerangkan permasalahan tayamum wudu dengan mandi. Kalau wudu saya paham untuk tayamumnya, tapi untuk mandi tayamum ini saya belum paham. Mohon diterangkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tayamum pengganti wudhu paham. Kalau tayamum pengganti mandi junub belum paham. Ya, ini akan dijelaskan. Pernah terjadi para sahabat dulu nih, ketika bepergian, dua-duanya mimpi junub, dua-duanya mimpi keluar sperma, ya kan? Yang satu kena junub dia, kalau tayamum dari wudhu itu paham, ya kan? Dia akhirnya buka kolornya, buka ininya, berguling-guling dia. Di apa ya? Di atas pasir atau di atas apa ya? Debu. Yang satu, sahabat yang satu tetap walaupun junub dia, tayamumnya tetap ke muka, baru ke tangan, selesai. Ribut dua-duanya. Kata yang satu, aku yang benar, ya kan? Kalau mandi kan di apa ya? Diguyur tuh air. Nah, tayamum juga begitu, aku yang benar. Kalau itu pengganti wudhu, kalau tayamum harus di apa ya? Guling-guling. Kata yang tayamum apa nih? Aku yang benar. Walaupun mandi junub tetap begini. Ya kan? Gitu. Ribut dia. Pas begitu pulang ke Madinah, yang tadi berguling-guling langsung nanya, "Ya Rasulullah, kami melakukan perjalanan, kami dua-duanya junub. Akhirnya kami saling berapa ya? Bertentangan, ya kan? Kami tayamumnya itu berguling-guling, ya kan? Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sodakta, laka ajrun wahidun." Kau benar, kau dapat satu apa ya? Satu pahala. Waduh, petantang petenteng dia. Dibenarkan oleh siapa ya? Oleh Rasul, ya kan? Ininya apa ini? Ngembang nih hidungnya. Kata yang satu lagi, kalau aku tidak begitu ya Rasulullah, ya kan tayamumnya seperti biasa, yaitu muka dan tangan. Kata Rasul, sodakta, laka ajroni, kau dapat dua pahala. Kata yang satu pahala, loh, berarti saya salah dong ya? Ya kan? Nah, jadi yang dibenarkan oleh Rasul yang dapat pahala walaupun akibat junub, tayamumnya tetap seperti tayamum berwudu. Jadi muka dengan apa ya? Tangan doang, jangan berguling-guling. Paham nggak? Iya, itu kasusnya pernah terjadi di zaman Rasul. Cukup saya rasa. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini hari itu kan menjadikan pengetahuan bagi kita semuanya, sehingga kita di dalam beribadah tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Kan sekian, hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.